Selamat pagi, ada pekerjaan 206. Salah satunya rentangannya ketinggian, jadi Mang Awang lagi setel rentangannya. Terus nanti kita mau ngecek pan beltnya, bergeser satu gigi ya, bergeser keluar satu gigi, tapi nanti kita lihat kenapa. Sama mau tune up ganti oli seperti biasa ya, tune up ganti oli. Nah, sedikit info, 206 itu ada dua macam ECU-nya ya. Yang pertama itu adalah ini model ECU Magneti Marelli ya, ini sama kayak 306. Ini agak jarang ECU-nya ya, kalau rusak ini jarang ECU-nya, tapi kebetulan ECU-nya lebih kuat dibanding yang merek Sagem ya, walaupun dia jarang tapi ECU-nya kuat dibanding merek yang ini, yang Sagem. Yang Sagem ini sering rusak nih ECU-nya, tapi banyak ada lah gitu, ada jualan ECU-nya. Yang X Singapura ada, yang copotan ada. Cuma sekarang yang X Singapura tuh susah karena mungkin sekarang kan regulasinya nggak boleh kirim atau impor barang bekas ya, aturan sekarang. Jadi kemungkinan lama-lama ini nggak ada nih, habis nih, kecuali yang bekas ya, lokalan. Kalau lokalan kan sudah pakai lama, takutnya nggak kuat lama gitu, jadi pengennya sih Singapura ECU. Kalau ini mereknya Sagem. Kalau yang tadi yang 206 itu mereknya adalah si Magneti Marelli ya, sama kayak 306, sama kayak 405 STI ya. Itu aja sih, 306 sama STI yang merek Magneti Marelli. Ada juga yang sekarang juga ya, yang tipe 307 ya. Ini tipenya 1 AW, 1 AP 90. Ini udah pakai IMO juga sama ya. Nah, ini untuk double relaynya, jangan salah kalau beli, orang suka salah ya. Double relaynya yang model Magneti Marelli itu hitam ya, kalau tahun segini ya. Ada tahun 2001 juga Magneti merek Sagem ECU-nya itu si double relaynya warnanya merah. Kalau ini hitam ya, hitam kayak 306 kan hitam. Jadi jangan salah beli kalau beli double relay. Double relay itu untuk relay ke injektor, ke pompa bensin ya. Kalau ini belum multiplex, masih kayak gini ya, boxy kering biasa, karena ini belum multiplex. Kalau yang udah multiplex tidak punya double relay. Nah, kalau yang multiplex ini bentuk boxnya kayak gini ya, ini BSM. Tuh, beda kan sama yang tadi, beda ya, BSM B3. Nah, nanti si relaynya itu, si relay coil atau relay double relaynya itu ada di dalam sini ya, di dalam sini double relaynya. Jadi di bawah itu sudah tidak ada lagi, di sini tidak ada lagi double relay ya. Tapi kalau yang model 206 yang tidak multiplex, di bawahnya itu ada double relay seperti itu ya. Ada yang bicara tuh kelemahan keunggulan multiplex gimana, ya sama aja ya, cuma beda sistem aja. Ini juga udah pakai BSM pakai BSI mah, pakai walaupun belum multiplex tapi sudah BSI, jadi kabelnya nggak terlalu banyak juga ya karena sudah BSI. Cuman kalau belum multiplex si AC-nya masih terpisah modulnya ya, AC masih terpisah, jadi ada modul tersendiri untuk AC. Tapi untuk central lock dan lain-lain sudah satu bundle, satu tempat di BSI ya. Central lock, alarm gitu, remote udah dalam satu BSI. Sama power window juga di situ ya. Nah, cuman AC-nya aja terpisah, yang lainnya satu bundle. Dan tentunya si klaksonnya masih di samping kayak 306, switchnya sama kayak 306, switch wiper sama, switch lampu juga sama kayak 306. Jadi kalau dipaket punya 306 bisa ya kan, karena ini masih sama
klaksonnya masih di samping gitu. Ada keuntungan, ada kelebihannya. Mungkin kalau kelebihannya tidak terlalu, elektriknya masih ya belum terlalu canggih banget ya, seperti yang multiplex. Tapi karena kebanyakan multiplex ya, jadi multiplex tidak apa-apa karena banyak. Tipe ini malah sedikit ya, jadi sedikit kalau tipe ini. Oke, seperti itu ya. Kalau lihat dari luar sih nggak kelihatan, cuma itu aja. Jadi bedanya hanya ECU nya aja ya. Kalau mesinnya sama, jadi mesinnya itu sama TU 3JP, hanya beda engine manajemennya, si ECU nya itu yang beda. Terus tadi ada pertanyaan, mending ambil yang mana, 206 yang CKD atau yang si build up. Kalau yang itu, ini build up nih ya, build up karena masih sebelum itu. Kalau CKD kan dari tahun 2013-14 itu sudah dirakit di sini. CKD itu rakitan sini, kalau build up ya utuh ya, dari sananya, dari Prancisnya itu keadaan utuh, itu build up. Kalau ini sudah dirakit, jadi keadaannya terpisah-pisah terus dirakit di Indonesia, itu adalah yang CKD. Nah kalau sebenarnya sih kalau dashboard semua sama ya, sama semua, cuma ada beda sedikit sih kalau yang CKD. Nah, kalau yang CKD itu terutama di power window belakangnya sudah pakai ya, terus sudah pakai ABS sama pakai airbag. Ini ABS, ini airbag, dan sudah pakai ABS ya, dan sudah Tiptronic tuh kalau yang Matic-nya. Kalau yang tahun 2005 ini ya, sebenarnya di CKD juga ada yang belum Tiptronic. Terus ya pilih mana, katanya build up sama CKD, karena yang CKD itu lebih baru. Mungkin yang lebih baru, kalau sama-sama kondisinya sama gitu, yang ambil yang lebih baru kan, yang CKD. Tapi kalau kondisinya lebih bagusan yang build up aja. Jadi tidak mengharuskan harus pakai yang CKD apa build up, tergantung kondisi aja. Kalau mobil mah ya, mungkin kondisi tahun 2001 lebih bagus 2005, dari 2005 ya ambil yang 2001 gitu ya, tidak harus. Kalau 2005 nya lebih jelek ya ambil 2001. Tapi kalau sama-sama aja kondisinya, ambil 2005 kan lebih tahun, minimal menang tahun, seperti ya. Gelap. Ada perbedaan di bodi sedikit ya, kayak logo ini kan di sini, kalau yang tahun lama di sini ya sedikit aja. Kalau wheelbase bodinya sama. Ya itu ya, pertanyaannya sudah terjawab. Oh ya, kebetulan ECU yang ini lagi rusak ya. Kebetulan ECU mobil ini lagi rusak. Jadi kalau dipakai lama, si ECU-nya itu pincang mesinnya pincang, jadi goyang. Kalau nanti didinginin bagus lagi. Kita sudah coba pinjemin yang ECU pinjaman, itu oke ya, tidak pincang-pincang gitu. Jadi positif ECU-nya rusak. Memang sih ada beberapa yang ECU-nya tuh rusak di tipe yang merek Sagem ini. Kita lagi cari copotan ya, itu lagi susah ya. Ini ABS di sini. Itu ABS-nya, modulnya di situ. Tapi ya yang belakang masih tromol sama. Cuman walaupun tromol dia sudah ABS. Walaupun tromol dia ABS, dan tromolnya lebih besar ya. Lebih besar dibanding yang tidak ABS ya. Yang ABS lebih besar, yang tidak ABS lebih kecil, kayak gini nih. Ini lebih kecil, tromolnya lebih kecil, jadi kampasnya juga lebih besar, tromolnya lebih besar, jadi dia lebih pakem ya, secara pakeman antara ABS dengan yang ABS dan tidak ABS. Lebih pakem yang ini ya, lebih, karena mungkin karena ABS itu ya, lebih pakem, lebih di pengeremnya lebih pakem.
Dulu pernah punya yang ecu model gini, itu tarikannya lebih berat ya, yang saya rasakan gitu. Padahal mesinnya kan sama, lebih berat. Karena pernah juga punya mobil yang ecunya sagem, sama-sama 206, tapi lebih enteng yang ecunya sagem. Ya nggak tahu ya, cuma perasaan aja atau gimana. Tapi malah saya pakai dulu yang ecu ini lama sekali ya mobilnya, setahun-tahun pakai mobil yang ecunya Magneti Marelli, tidak ada masalah sih untuk ecunya. Nah, ini laharnya bunyi ya, coba lagi bang, gemuruh yang gugu gitu. Ini mau diganti lahar sekalian ya, sama mau dibubut si tromolnya, karena bagian pinggirannya sudah tinggi ya seperti itu. Nah ini dibubut sedikit ya, biar kalau ngelepas masangnya nggak nyangkut. Sama laharnya diganti karena sudah gemuruh, pada gemuknya ada tapi gemuruh, jadi mau diganti aja. Nah laharnya seperti ini tuh, laharnya kecil ya kayak gini, lahar roda belakang. Nah rem sudah ya, sudah oke lah, tinggiannya sudah pas. Rem tangan sudah setel. Ini lampunya bagus ya, terang banget lampunya. Terang ya, pakai LED, nggak tahu jenisnya apa tapi terang. Soalnya kemarin pernah beli LED juga nggak terang kayak gitu, mungkin yang mahalnya. Jadi itu aja ya videonya. Ini sudah dibetulkan, embel sudah oke. Terus tadi juga pasang klakson merek Hella, karena Hella suaranya lumayan bagus ya. Itu aja, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.